Im sama udah pernah di-mention di chapter 2. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Im sama. yang udah di-reveal. Belum. Tapi waktu kita syuting ini yang jelas Im sama belum di-reveal sih, baru spoilernya aja bertebaran di mana-mana. Ya, tapi harusnya pas kita udah tayang, ya mungkin kita udah tahu sih. Kemungkinan kayak Im sama itu masih April Mops ya, tapi Oda itu benar teman-teman. Ya. Yang Oda itu datang bener. Datang beneran itu di Oda. episode kali ini kan. Iya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, tapi jangan lupa buat di like and subscribe dulu channel Upstation Media ini, tentunya buat kalian-kalian yang mau nyari berita seputar e-sports, game, animanga ataupun seputar hobi lainnya, ada di sini semuanya. Betul. Teman-teman juga yang nonton di handphone jangan lupa untuk hype videonya biar videonya selalu di atas dan kita makin berkembang gitu kayak. Makin banyak juga nanti nakama-nakama yang nonton teman-teman. Nakama jalur ceramah. Betul. Iya benar. Jangan lupa juga teman-teman follow sosial media kita di Instagram, TikTok dan juga di YouTube. YouTube tentunya. Betul. Nah, buat episode kali ini kita mau bahas One Piece bersama salah seorang bintang tamu spesial nih. Betul. Oda Sensei. Bukan. Tadi udah Pak Jok itu udah diulang lagi. Enggak. Kali ini kita udah kedatangan seorang bintang tamu. Dia salah seorang konten kreator ya. One Piece juga nih. Betul. Gitu. Mungkin bisa langsung aja kita tampilkan orangnya. Ini dia. Halo. Silakan perkenalkan Jiko. Enggak ya? Oh, enggak. Jadi disuruh Jiko lagi nih. Jiko. Oke, boleh. Jiko kan? Aldi, silakan Jiko. Silakan Jiko. Sambil perkenalkan Oh, yang ini ya. Oke. Ada Bagi di Setiabudi, saya Valdi dari Glip of D. Asik. Kayaknya dia udah nyiapin deh. Ini udah latihan. Dia Udah tahu. Udah tahu. Oke, mantap. Oke, jadi itu tadi kawan-kawan, ini adalah Valdi dari Glip of D gitu ya. Jadi mungkin boleh diceritain dikit di soal gimana sih gitu awalnya bisa jadi konten kreator One Piece tuh? Apa yang men-trigger Valdi buat bikin konten-konten One Piece gitu? Oke, sebenarnya sih suka One Piece-nya tuh udah dari lama, dari SD. Dari SD. Dari SD tuh udah suka One Piece. Sekarang masih SMP kan? Setuain ya, bewokan. Ngeri banget ya. Murid SMP Salim guru. Kalau itu suka dari SD, terus akhirnya koleksi. Terus kenapa mau nyoba buat jadi konten kreator One Piece, karena One Piece udah mau selesai sih kayaknya. Iya, kayaknya sudah cukup hampir telat lah ya jatuhnya. Daripada nggak pernah bikin, ya udah coba bikin deh. Di Januari kemarin baru coba. Udah keburu tamat gitu. Nyesel nggak pernah bikin nanti. Benar. Tapi kenapa Glip of D? Iya, apa meaningnya apa tuh namanya? Karena kayaknya Poneglyph itu salah satu unsur penting di One Piece tuh. Makanya mengambilnya glyphnya tuh. Terus D-nya ya pemilik nama D juga yang kayaknya sosok sentral juga di One Piece. Sebagai Valdi ya. Itu ada belakangnya enggak Valdi kepikiran juga. Pantes. Tahu. Sana ceritanya. Valdi Sebek mungkin atau apa gitu. Apa sih arti D sebenarnya? Nah, iya, kalau menurut Valdi sendiri apa nih arti D sebenarnya? Kalau menurut itu sebenarnya dari dulu sih udah curiganya sama pas di ini Whiskey Peak. Whiskey Peak itu udah sering banget munculin setengah bulan purnama dari ada deh di chapter baru, gue juga lupa lagi. Cuma di Whiskey Peak itu beberapa kali sama si Oda di pantulan-pantulan cahaya dari air itu kayak D gitu. Half moon berarti ya. Half moon ya. Iya, Persis yang di Harley Text. Iya, Harley Text ada half moon atau full moon. Cuma gue curiganya itu sih sebagai lambang pemersatu buat mereka yang. Cuma gue belum berani ngomong kalau itu berasal dari bulan ya. Iya. Terlalu dini ya, karena Oda sendiri masih ya baru nyebarin clue tapi belum ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Jadi masih terlalu liar lah ya ininya teorinya. Oke. Paling nanti teman-teman juga kalau mau lihat konten-kontennya ini Valdi bisa cek di mana aja? Di TikTok, Instagram sama YouTube.
di Clip of Oh, View juga. Oke. Banyak ya di sana ya. Nanti bisa teman-teman bisa berkunjung ya. Jangan lupa follow juga teman-teman dari di support juga si Betul, Valdinya. di follow, subscribe. Betul. Nah, kali ini kita bahas apa nih? Mungkin bisa kita coba bahas teori-teori yang karena kan di channel ini emang kita paling sering berteori ya, Berteori. mau dari yang liar, konyol, apapun itu pokoknya gitu. Karena emang menurut gue ya, emang serunya One Piece di situ nggak sih? Iya. Nebak-nebak. Nebak-nebak, iya bener. Karena setiap Kalaupun gagal ya udah. ya udah, nggak usah apa ya harus teori gua harus paling benar, teori gua harus akurat. Nggak perlu gitu. Yang penting kan emang Serunya. seru aja gitu. Kalau One Piece di bawah nongkrong terus ngobrol gini kan Itu selalu kayak jadi bahan memunculkan topik obrolan. Iya, kok. bener banget. Gak habis-habis kalau ngobrol. Nggak habis-habis. Kalau nakama udah ngumpul ngobrolin One Piece itu pasti bahas teori dan ya nggak harus akurat, nggak harus Bener. keren gitu kan. Nah mungkin bisa kita ambil beberapa nih teori-teori yang mungkin Valdi pernah omongin di kontennya boleh, atau yang mungkin belum pernah juga lebih oke lagi nih. Kayaknya yang paling laku sebenarnya malah lokasinya One Piece pernah di-spill sama Buggy. Oh, Laugh Tale. Maksudnya iya lokasi One Piece kan di Laugh Tale nih. Jadi kalau kita balik ke mana ya, ke kota yang ketemu Buggy pertama kali itu, yang ada cucu itu, yang ada itu apa nama ininya, Orange Stone bukan sih? lupa gue itu juga. Bukan sirup mah Usopp. Kayak Orange Stone deh. Orange Town kalau nggak salah. Orange Town. Nah di situ kita ngeliat si Buggy kan lagi nge-flashback waktu dia masih sekapal sama Shanks tuh. Seng siap. Di situ dia ngomong, mereka kayaknya pada nggak ngeh deh karena si Buggy yang ngomong ada kebanyakan harta karun itu terpendam di dasar laut. Ini dia, ini ya. Nah, there's tons of treasure on the ocean floor. Ya. You can get it if you can swim. Yang yang pas dia baru dapetin si buah iblis itu, tapi dia emang nggak mau makan sebenarnya, karena dia masih mau berenang buat dapetin harta Makanya dia karun. bilang if you can get it, if you can swim. Jadi sebenarnya dia nggak pengen makan buah iblis kan. Kenapa ini jadi clue utama gue buat bikin teori karena ini sinkron gitu sama yang kejadian besar yang ternyata baru di reveal-nya kemarin sama Vegapunk. Waktu dunia tenggelam. Dia dunia Berarti dari dulu dunia itu airnya nggak segitu tingginya kan. Ada dunia sebelum itu, terus makin lama makin tenggelam. Terus diperkuat juga sama waktu itu sempet di Wano Kuni. Wano Kuni kan pernah si siapa bapaknya Odin? Sukiyaki nunjukin Robin sama Lau itu bahwa emang dia Wanonya yang dulu itu tenggelam bukan karena air laut. Cuma si Sukiyaki di situ ngomong kalau lu lihat di kaca di luar situ ada Wano kuno. Ya. Kota Wano kuno. Yep. Posisi kita sekarang itu ada di dasar laut saat ini. Jadi kayak dari dulu udah ada kehidupan di dasar laut. Dasar laut yang saat ini di dunia One Piece saat ini dasar laut. Terus satu lagi yang gue suka juga karena Frankie juga udah pernah ngomong itu kan di Water Seven. Air laut itu selalu naik tiap tahunnya. Berarti kalau gue mikirnya One Piece itu bukan cuma dari si Gold Roger doang, tapi dari sebelumnya lagi. Mungkin dari Joy Boy atau siapa. Makanya di zaman itu One Piece-nya di situ, terus air laut sekarang naik tuh. Apalagi ada yang di ini si Helmepo ngomong One Piece itu jangan-jangan ada deh di pas lagi Vegapunk lagi ngomong nih, dunia bakal tenggelam. Terus Helmepo ada bubble kecil, Helmepo ngomong, jangan-jangan One Piece itu ada gimana? Ini One Piece is itu padahal di sebelumnya lagi ngomongin ada itu pas ini pas dibeberin dunia tenggelam nih, Helmepo ngomong gini. Ini berarti yang waktu ini ya Vegapunk lagi broadcast ya? lagi pengumuman ya ini berarti. So he's saying that One Piece is, ya kan, kayak mencurigakan banget tuh ngomong. Apalagi sebelum ini ada panelnya bajak laut
biasa gitu di pulau bajak laut juga. Pulaunya Hachinosu. siapa ya itu? Iya Hachinosu ya. Kayaknya. Itu yang ngomong persis kayak Bagi ngomong. There's buried treasure on the seafloor. Oh iya ini. Kalau kalimatnya ini sama persis ini kayak mencurigakan kenapa diulang. Kenapa harus ini ya di mention lagi? Apakah ini sebuah petunjuk kalau ya harta Jangan. itu atau One Piece itu ada di dasar laut. dasar laut? Tapi kalau dari yang lo tangkap sendiri ya atau lo coba teliti gitu ya. Ini memang karena efek air laut itu ya. Ini karena alam sehingga air lautnya naik atau memang mungkin ininya pemerintah dunia. Kalau itu udah ngarahnya sih ancient weapon ya. Dari Efek pemerintah. ancient Berarti weapon sih efek arahnya. ancient weapon sehingga sebenarnya bukan air yang naik. Hah? Pulau-pulaunya yang Nah ini sebenarnya gue ada teori tapi Oke. belum gue rilis tapi gak apa-apa. Kita diskusi. Oke. Kita diskusi. Kalau menurut gue airnya tetap bukan berkurang, bukan nambah, tapi volume red line-nya yang. Jadi kan kalau hukum Archimedes itu, Iya. kalau ada benda yang masuk, ini airnya aja naik. kan. Kalau menurut gue sih, the red line-nya yang bertumbuh jadinya. Semacam kayak gitu ya. Jadi intinya kayak masanya red line-nya semakin berat atau pokoknya jadi nekan airnya jadi naik. Jadi makin banyak red line yang muncul baru, air lautnya jadi ikut naik jadi. Iya sih. Kebayang nggak? Iya kebayang. Bisa sih. Karena pas di pulau apa ya itu flashbacknya ini siapa? Kalgara sama ini gue ituin sih. Belum dimasukin. Di flashbacknya Kalgara itu sama si Nolan sempet ada pergerakan juga tuh yang si Nolannya kejebak gitu ya. Oh iya benar yang lempengnya bergeser. Terus si Nolan kejepit. Nolannya kejepit terus Sama si ada Kalgara dibiarin aja awalnya kan. kalau nggak salah sih si Kalgaranya ngomong tanahnya terangkat atau apa gitu. Makanya makanya gue bilang jangan-jangan air lautnya yang diem tapi red line-nya nih. Kenapa red line-nya bisa bergerak? Gue agak curiga sama yang itu red serpent. Yang disebut di Harley Text sebagai red serpent ya. Red Fire Serpent. Itu pertama kali disebutkan di Little Garden kan. Waktu si Brogy sama Dory keluarin Hakoku Sovereignty itu. Ini jurus kami untuk mengalahkan Red Blood Serpent. Iya. Terus gue pikir Red Blood Serpent diulang lagi pas di Harley sama pas di flashbacknya King Harald. King Harald ada belum gue tin sih. Cuma di flashbacknya King Harald ada orang yang ngomong berarti kita harus nyebrangin red line ya. Terus si Haraldnya ngomong red line apakah yang kamu maksud itu Red Blood Serpent? Jadi kalau jangan red line tuh bukan benda mati tapi sesuatu yang hidup dan bisa bertumbuh. Karena jadi jeleknya gue menurut gue kayak kalau si Poseidon itu kayak semacam Neptunian atau Sea King yang gede banget. Nah, si Red Blood Serpent itu juga sesuatu yang hidup tapi lebih gede lagi skalanya. Masif ya. Makin lama. Berarti ini sama sesuai sama teori yang kita beberapa kali sempat ngomong juga itu kok. Yang di Harley Text itu kan ada 3 makhluk tuh. Yang 3 naga itu. 3 naga itu sama Nidhogg. Nah yang sebelah kanan itu masih belum ketahuan apa. Serpent sih sejauh ini yang sangat mencurigakan. Benar. Kemungkinan besar jadinya Red Blood Serpent. Tapi jadi dia yang semakin berat dan sehingga dia yang menekan volume air laut gitu ya. Karena volume yang dipindahkan ke air itu sama dengan volume air yang dipindahkan kalau cukup Archimedes. Gitu sih. Mesti ada gambar juga sih. Iya sih, tapi itu menarik sih, sebuah teori yang menarik banget. So you cross the serpent of blood. So you cross the serpent of you blood. made the red line. Oh iya. Jadi sangat mencurigakan.
orang-orang Elbaf tuh selalu menyebut itu sebagai ular raksasa dan itu memang sesuai legenda Nordik juga yang Jormungan Jormungandr. yang seular yang ngelilingin dunia. Apalagi Jormungandr juga kesebut juga waktu yang mimpi buruk itu. Bener, salah satunya ada Jormungandr. Jormungandr. Jadi sangat mencurigakan tuh. Iya dan kita lihat sendiri di One Piece emang nggak aneh kalau ada jadi punggung hewan itu bisa dijadikan tempat tinggal ya kayak Zunisa, Zou. Iya. Jelas-jelas di atas gajah yang mungkin Iya. belum segede gitu aja udah cukup masif dan orang yang tinggal di atas maksudnya penduduk minknya kan nggak kerasa kayak lagi di atas gajah Iya, gitu kan. Saking gedenya. Apalagi Padahal itu masih kalau dibandingin Redline masih jauh lebih kecil. Tapi apakah berarti Redline juga bergerak sekarang posisinya? Ya itu berarti benar kayak kata Valdi. Kemungkinan ya dia masih hidup setiap dia bergerak air laut naik gitu. Dan mungkin gerakannya bisa jadi di-trigger sama ancient weapon itu. Jadi makanya setiap kali ancient weapon digunakan air laut naik itu bukan karena jeder terus lautnya jadi kayak ini gitu enggak, jadi lebih ke karena begitu itu ditembakin misalnya ini misalnya aja Redline-nya bereaksi si serpentnya si Jormungandr-nya dan begitu dia bereaksi itu yang bikin air laut naik. Masuk sih kayak gitu. Masuk teorinya. Iya, Menarik. Benar juga ya. Menarik karena emang udah kita bener sih. Itu gue juga inget lagi tuh yang tadi yang soal Norland sama Kalgara itu yang pas habis dia nebangin pohon kan ya. Dia nebangin pohon-pohon yang dianggap suci sama bangsa Sandora. Ternyata itu bawa penyakit kalau menurut Norland. Terus kalau kata si Kalgara makanya tuh kena azab kan lu jadi Kena azab lu gotongin pohon-pohon keramat gitu. Langsung kena gitu. Makanya dibiarin dulu kan awalnya dia kejepit. Ditungguin seharian. Lo kalau kuat ngelawan dewa gue. Iya, padahal baru habis itu dikasih tahu sama Nolan ini bukan masalah dewa, masalah penyakit ininya gitu. Iya, jadi di dunia One Piece memang ada maksudnya pergerakan lempeng bumi gitu-gitu tuh emang sama kayak di dunia nyata iya, lah. sebenarnya iya juga sih. Benar-benar. Wah, menarik sih ini seru banget. Berarti kurang lebih sekarang itu si pulau terakhir itu atau mungkin Raftelnya itu memang lagi sedang ada di dasar laut. Berada di dasar laut jadinya benar. Yang saya kumpulin sih gitu kayaknya. Dan memang waktu itu sempat ada teori juga bilang bahwa beberapa tahun sekali itu air lautnya surut jadi kayak long ring long land. Long ring long land kan seperti itu kan. Jadi dia sebenarnya satu pulau kesatuan, tapi karena air lautnya pas lagi kadang-kadang tuh naik, jadi kayak terpisah-pisah jadi banyak. Makanya si Tonjit ketinggalan tuh sendirian. Yang penduduk desanya dia mah udah ke pulau yang lain. Dia masih di atas gara-gara pakai naik enggrang. Iya, jadi make sense sih. Jadi bisa aja memang bener. Laftel itu memang udah ada teorinya kalau Laftel cuman muncul di tahun-tahun tertentu doang. Makanya itu Roger datang di saat yang tidak tepat gitu ya. Betul. Itu sebenarnya gue juga ada. Cuma itu masih jauh banget teori gue tuh yang itu. Ada hubungan sama Gaimon cuma nggak tahu belum. Wah, itu menarik tuh. Gaimon kenapa tuh? Gaimon nih. Gak coba. Menarik. Nih, masih takut karena waktu itu kan kita tahu ya One Piece itu project 5 tahunnya Oda pertama kali itu kan. Iya, betul. Dia konfirmasi sendiri tuh. Makanya dari awal gue curiga mau tokoh-tokoh awal nih, salah satunya Gaimon. Apalagi Gaimon cuma lewat gitu-gitu doang kan. Gaimon pernah ngomong. Gue gak ngumpulin juga sih. Gaimon pernah ngomong kalau kayaknya udah biasa deh kalau peta harta karun itu isinya gak ada hartanya. Kosong. Jadi kalau gue sih pengen pribadi ya. Sebenarnya yang ditunjukin itu bukan tempat akhirnya si One Piece-nya. Jadi si Roger-nya juga ketawa karena ternyata kita udah ngikutin ini semua kosong. Kayak yang dikatakan Gaimon. Iya. Curiganya sih yang bulan. Curiganya itu sih bisa juga. Iya, gue inget yang Gaimon tuh yang kan dia nggak pernah bisa naik ke atas. Betul. Kan harta karunnya di atas. Betul. Terus akhirnya pas diambilin sama Luffy nggak mau ngasih soalnya dia tahu. Si Gaimon juga udah tahu sih sebenarnya itu pasti kosong kan gitu. Udah menduga ya kayak gitu. Bener sih. Jadi mungkin bisa juga Roger ketawa karena ya udah capek-capek ya bukan di situ ininya gitu. Ternyata kosong lah sebenarnya. Itu kalau opini saya pribadi pengennya sih semuanya belum pernah ketemu sampai nanti si Luffy itu. Nah, curiganya sih yang bulan itu ya. Mana ya? Ini nih yang pas Gaimonnya sedih ya bener.
treasure in the map actually exist, tapi Ada ya udah keburu diambil. Ada 6. Jadi pas Roger ke situ, Apa tuh contohnya maksudnya? udah nggak di situ gitu. Iya ya. Pengennya sih. Kejadiannya sama seperti Luffy menemukan Si peti ini ya. Pengennya. Tapi kalau misalnya nggak di situ, berarti ada di mana ini One Piece-nya dan apa yang ini ya? Curiga banget ada sesuatu dengan bulan dah. Bulan. Karena bulan beberapa kali memang sering banget disebutin kan Pengen- sama di cover story Enel gitu-gitu kan segala beberapa kali juga diceritain tentang bulan dan lain sebagainya. Memang kemungkinan sih ada kaitannya sama bulan juga sih. Apa iya bisa juga? Apa Roger ketawa gara-gara itu dia ngelihat tunjuknya ternyata Ertugrul udah di bulan terus ya? Ya kan maksudnya dia nggak tahu bisa jalan pergi ke bulan, dia nyangkanya jadi apa nih ke bulan, kocak banget gitu. Absurd menurut dia. Cuma itu masih jauh banget, belum gue kumpulin lagi. masih belum kita teliti. Ya, berarti lebih jauh. Berarti kan ada sempat waktu itu Bang Eno berteori ya kalau nggak salah. Kemungkinan One Piece ini akan ada perjalanan ke bulan, luar angkasa katanya. Perjalanan luar angkasanya. Iya, karena tidak ini lagi kayak cerita-cerita bulan dan lain sebagainya itu udah bukan hal tabu lagi di One Piece gitu. Iya. Kita udah lihat sendiri ada Iya, Space Pirates, bener. Enel juga di Itu, bulan sama Automata. Otomatis. Jadi masuk akal. Ya bisa aja sih gitu. Kita nggak tahu juga kan. Profesor saya Tsukuyomi itu. Profesor yang bapak-bapak tua yang bikin Automata ya. Itu juga siapa? Masih belum itu. Menarik. Cuma Belum pengen ketahuan. biar bulannya penting ada sesuatu kayak di bulan. Sayang amat udah bikin. Gitu Iya, sih. tapi ya menarik sih. Cuman kita mungkin perlu di ini lagi nanti Riset kita lagi perlu tuh. riset lagi soal itu nih. Belum dapet semua. Gimana menurut Tara Nakama? Iya, nih? gimana? Kalau kalian setuju atau punya opini lain boleh banget tulis di kolom Betul, komentar. tulis di kolom komentar teman-teman. Itu dia. Tapi kita balik lagi ya nggak ke teori dulu. Kita coba balik lagi nanya soal Bang Faldi nih. Gimana menurut lu terkait chapter terbaru? Oke. Tapi kita waktu pas ini tayang ini- nanti chapternya udah jauh lagi loh. Juga. Jangan chapter terbaru. Tapi enggak ini terkait yang apa namanya kayak power up gitu power upnya Frankie, power up power up-nya Chopper. para Oke. Iya. Gimana menurut lu Choppa? Orang-orang bilang dia God of Forest Forest. God. Torres. Gimana? Secara pribadi, mohon maaf nih. Gue gak suka banget kalau ada dewa lagi, coy. Di Straw Hat. Oke, kenapa? Multiverse. Kenapa menurut lu? Kalau Bukannya bagus kan kru Yonko. isinya dewa semua dong. Iya, Udah ada Usopp tuh. Usopp tuh. One Piece itu yang bikin keren adalah ketika orang-orang tidak terkenal, orang-orang yang tidak punya power mencoba untuk mengalahkan sesuatu yang dominan. Benar. Iya, lagi. Sesuatu yang punya tuh ada di atas itu tuh musuh kita hajar, giant killing. Nah, bener kayak giant killing jadinya. Sama mungkin konsepnya sama halnya waktu konsep haki belum diperkenalkan. Boleh. Bagaimana cara kita mengalahkan Logia gitu. Iya. Ini kayak lebih ke ini sih Sulong sih ini. Sulong. Sulong. Forest God Chopper. Suka Tapi ya banget sih gue juga setuju lagi. Makanya gue terus terang emang kadang ada kekecewaan gitu beberapa kali. Kayak misal Sanji ternyata keluarga Iya, Vinsmoke Kenapa gitu. harus dibikin Sanjinya itu sesuatu Iya. ya? Padahal dia bisa aja jadi manusia biasa. Manusia Gua- biasa. Makanya Zoro menurut gue ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah terlalu di Nggak usah ini banget lah. Jangan diapa-apain. jangan diapa-apain, udah Iya. biarin aja lah. Sayang Dia, banget. dia orang biasa yang kuat aja, Iya, ya nggak apa-apa sih. iya, Itu aja udah bagus kan Itu maksudnya. jadi bikin ya lu kalau berusaha sekuat tenaga bisa ngalahin itu. Bener. Iya, benar, benar. Jadi jangan seolah mereka karena privilege lagi gitu kan. Dari seorang tua. Dari ya. orang tua. Kalau baca One Piece kan anjir ini siapa ngebrontak Chichibukai. Ini Iya. siapa Iya. ngebrontak pemerintah. Lah ini emang dari asalnya dewa ternyata. Ternyata keturunan Iya. dewa atau makanya itu teori yang Nerona Nami itu aduh jangan deh Nerona Iya Nami. sih, ya itu ditemuin ya bayi yang Iya. itu kan. Nggak tahu Jadi siapa. kesannya sama kayak Shanks dong ditemukan. Iya lagi. Shanks juga itu lagi. Iya, Shanks juga ada Ternyata keturunan. Garlet Iya, gitu ya kan. Kurang. Aduh. Cuma itu sih kalau menurut gue, kalau opini pribadi gue kalau boleh boleh jadi kebenaran, Chopper tuh ya, jadi gue pernah bikin video tuh, Chopper itu adalah jawaban dari foreshadow-nya Usopp waktu kecil pernah Oh iya, ngomong pernah. ke ibunya. Jadi kan sebelum yang
jamur beracunnya The Ram Kingdom. Oke. Di Usopp flashbacknya pernah bilang. pertama kali tuh dia nangis ke ibunya. Tenang aja Bu, ada obat yang bisa menyembuhkan segalanya. Lagi-lagi ya Usopp ya. Usopp. Wah, terus dijawab sama janjinya Chopper waktu nangis-nangis ke Hiluluk. Iya bener Dia banget bilang, lagi. gue janji gue bakal, sambil kibarin bendera, gue janji gue bakal jadi miracle curer yang bisa cure anything in the world. Nah itu Tuh you hear about medicine ya. Ini tuh awal mula Usopp berbohong sebenarnya. Iya. Awal mula Dari tapi awal. emang bener dia awal mula kan bohongnya demi ibunya gitu. Betul. Demi ininya bajak laut datang kan dia berharap yang datang ayahnya si Yasop. Yasop. Nah gue pengennya sih Chopper itu jawaban dari si foreshadow-nya dia nih. Pengennya ya itu bisa nyembuhin segala macam penyakit termasuk Domi Reversi. Termasuk. Makanya itu menurut gue itu lebih ini ke Chopper sih karena memang itu mimpi Chopper juga kan. Impiannya Chopper di Drum Kingdom yang nangis-nangis. Iya. Ngeri banget itu. Setuju. Gue juga lebih prefer itu bener daripada dia jawabannya ternyata God terlalu OP. Terlalu ya privilege lagi. Privilege orang tua lagi nih gitu kan. Kalau awakening kan bisa jadiin kak sih ya mempengaruhi lingkungan di luar. Siapa tahu dia memanusiakan manusia. Iya. Manusiakan manusia lain. Bener. Ya gitulah gue nggak suka kalau dia jadi God of Forest. Jangan sampai. Tapi ya nggak tahu ya. Semoga pas kita udah tayang ini videonya udah kejawab gitu kan. Bener. Semoga bukan God of Forest gitu. Iya. Ya, gitu. Sama ada di di Elbaf sekarang kan memang lagi ininya musuh utama itu adalah Imsama ya. Si Imsama. Raja dunia, raja terakhir gitu ya. Tapi nggak tahu ya, jangan ntar ada lagi raja terakhir. Tapi janganlah. Udah Jangan sama aja. ini udah mau tamat. Iya, udah jangan sama aja udah mau Enggak, soalnya gue udah paling trauma sama Madara raja terakhir. Ternyata ada Kaguya itu nggak ada maksudnya. Madara kan diceritain dari awal ada. Gitu kan. Kaguya loh tiba-tiba ucuk ada. Udah di episode udah mau tamat lagi. Tiba-tiba nih. Iya makanya gue nggak mau ada trauma itu lah. Iya. Cukup lah Imsama saja. Cukup sih harusnya Imsama udah terakhir. Semoga sih. Iya. Gimana menurut lu Imsama nih? Imsama kalau menurut gue Imsama tuh udahlah telat dimunculinnya. Terlalu cepet geraknya gak sih kalau dia langsung. Benar sih. Aturan iya juga sih. Disimpen dulu kayak lu di Marijoa dulu, lu ngapa-ngapain dulu. Jadi kayak kalau musuhnya Power Ranger monster dulu kayak yang bawahan-bawahannya dulu gitu ya. Atau dulu kalahin dulu Gorosei dan juga si Gorosei itu build up-nya udah dari kapan tahu. Nah bener. Masa lu turun tangan coy, ntar aja kali. Tapi kayaknya iya, tapi gak tahu sih kita sampai episode terbaru ini masih kemana dia. Apakah ke Elbaf gitu kan? Ke Selat Hormuz kayaknya. Waduh. Enggak Pak. Waduh. Kenapa harus kesana lagi Pak? Siapa tahu mau Lego gitu. Mau didampingi dunia gitu. Iya. Kan jadi raja dunia. Oh iya. Oke. Tapi ya ngomong-ngomong kalau ya udahlah soal yang baru-baru karena takutnya nanti pas kita udah tayang sebenarnya udah terjawab semuanya. Mendingan kita bahas sebuah teori-teori lainnya nih. Yang menarik lagi yang mungkin pernah di spill lagi di kontennya. Soal tadi kita ngobrolin Imsama. Imsama gue pernah bikin juga teorinya itu Imsama pernah dibocorin di chapter 2 sama Kobe. Wah ini menarik. Sama di Enies Lobby sama Robin. Tapi jawabannya dipegang sama Zebek waktu di God Valley. Coba apakah ada ininya? Jadi saya sambil jelasin. Boleh. Karena kita pernah ngelihat di God Valley si Zebek itu pernah ngomong kalian bertanya itu apa? Itu adalah dunia. Yang ini di sini. Itu adalah dunia. Sementara waktu di chapter 2 si Kobe itu pernah bilang siapa yang bisa jadi raja bajak laut adalah mereka yang bisa membuat dunia berlutut. Iya, tapi ini ya kalau terjemahannya ini terjemahan bahasa Indonesia beda ya. Kalau yang dari si itu. Kalau yang Inggris gimana Her? Versi Inggrisnya. Raja bajak laut adalah semua yang menganggap semuanya di dunia soalnya iya. Semangat plus.
Mungkin kalau kita awal mengira dunia itu adalah seluruh orang seluruh dunia gitu mungkin kan. lah ya. Nggak ada yang nyangka dunia itu literally ya si Im sama Entitasnya tuh entitas. sama. Dan itu disebut 2 kali ya waktu pas di God Valley juga pas Garp sama Roger ketemu juga emang dibilangnya itu dunia, itu adalah wajah dunia. Jadi apalagi pas di Egghead, si Im sama ngerasain hakinya Joy Boy yang merupakan bajak laut pertama, dia sampai berlutut juga tuh waktu di Marijoanya. Jadi jangan-jangan yang bisa membuat ini tuh kan benar berlutut sih kalau bahasa Inggris. Jangan-jangan nih siapa yang bisa ngebuat Im sama berlutut dia yang bakal jadi raja bajak laut. Make sense sih. Setelah kejadian yang di Egghead itu juga ya. Iya. Wah kalau itu benar ini nyambung ke sini keren banget sih foreshadowing atau idenya Oda nih. Jauh banget berarti. Jauh banget Berarti emang udah dari jauh-jauh udah disiapin. Ada foreshadow yang lebih jauh lagi sebelum dari chapter 1. Nanti. Wah. Karena kalau lo bilang ini jauh banget kalau bener di sini, Oda lebih serem lagi coy. Waktu soal Joy Boy sama, cuma bahas yang Imu bentar dulu. Boleh. Jadi yang selain itu si Kobe ngomong dunia berlutut itu bakal jadi raja bajak laut. Ternyata waktu dia di lobby, si Robin pernah bilang sambil teriak, musuh kita adalah dunia dan kegelapannya. Sementara yang kita tahu si Zebek ngomong Imu adalah dunia. Sementara Imu yang kita tahu selalu ada kegelapannya. Ya kan? Terus ditambah lagi kenapa gue pikir Imu adalah entitas dunia, karena waktu itu kan waktu di mana ya, perang besar Marineford. Di perang Marineford tuh ada flashback Whitebird sama Gold Roger ngobrol kan. Terus ngomongin masa lalu gitu. Iya, lagi minum sake. Minum sake gitu kan. 2 orang ini pernah ngomong hal yang sama tentang dunia. Karena si Whitebird literally ngomong ayo kita turn the world upside down, menjungkir balikan dunia. Waktu si Roger ngajakin Rayleigh pertama kali, bukan buat ngelilingin dunia, tapi jungkir balikan dunia. Benar juga, ada. Gue inget itu. Lu tercerahkan ya kok. Kok itu berasa. Soalnya gue inget lagi nih. Kita inget Domi Reversi nih, jurusnya jungkir balikin orang. Jangan sampai tujuan sebenarnya adalah menjungkir balikan Imu yang adalah dunia. Menormalkan lagi. Jadi semacam kayak mungkin lah ya, udah tahu dari awal kalau semuanya tuh sedang dijungkir balikin ini sama balikin lagi ke normal. Karena bukan menghancurkan dunia, dia literally ngomong turn the world upside down. Wah itu menarik 2 banget. orang terkuat yang kita tahu, Roger sama Rayleigh. Roger sama Whitebird. Roger sih. Whitebird waktu di Marineford tuh ngomongnya gitu. Bakal ada orang yang mengemban sejarah. Pasti sebelum meninggal ya. Yang terakhir ya One Piece itu nyata. Nah sebelum itu dia ngomong akan ada orang yang mengemban beban sejarah ratusan tahun lamanya yang akan menjungkir balikan dunia. The world will be turned upside down. Iya, jadi bisa double meaning antara ya maksudnya kiasan biasa the world turn upside down itu antara jadi kekacauan atau ya itu. Tapi emang menarik sih, bisa juga soalnya yang kita tahu Domi Reversi gitu. Ngeselinnya pas Domi Reversinya ternyata obatnya chopper ya. Teori gue salah kali. Karena menurut gue itu sih nyambung. Coba ya udahlah. Ya nggak apa-apa. Teori. Namanya juga kita berteori. Tapi itu menarik, maksudnya teorinya cukup ini gitu loh masuk gitu dari katanya turn upside down. Kenapa Roger bukannya sekedar mengelilingi dunia, itu bener sih. Atau menguasai apa gitu, mencari harta karun. Kenapa harus upside down gitu? Yang jungkir balikin Domi Reversi doang. Gak tahu sih. Iya, loginya ke situ, tapi masuk. Keren. Sebek. Gara-gara Sebek ngomong word aja tuh Sebek. Iya, kuncinya jadi di situ ya. Begitu Sebek ngomong kalau Im sama sebagai dunia, jadinya banyak bisa disambung-sambungin ke yang tadi, ke adegan-adegan sebelumnya, dan entah kebetulan atau memang udah planning dari awal masuk. Iya, Sebek bilang
orang ini sosok ini adalah dunia gitu ya. Apalagi si Corazon ngomong D itu adalah orang yang akan menghabisi dunia, pengalahin dunia ya. Corazon waktu di flashbacknya Lau ngomong D itu pasti akan mengalahkan dunia atau apa gitu. Iya, pasti dia tahu namanya Trafalgar di Waterloo ya. Iya, benar. Waduh. Semoga aja sih. Tapi gue juga penasaran sih kenapa yang si Kobe tadi ngomongnya gitu ya. Maksudnya Raja Bajak Laut berarti orang yang membuat dunia bertekuk lutut gitu. The world kneel. Kenapa harus gitu? Maksudnya kan setelah ini kan kita tahu maksudnya Luffy King of Pirate menurut Luffy adalah orang yang paling bebas. Justru bukan yang mau menguasai atau bikin dunia tunduk gitu. Kenapa dulu Kobe ngomongnya gini gitu? Apa maksudnya Oda? Iya makanya agak mencurigakan. Tapi nggak mungkin sama kalau kayak gini. Tapi ini tanggapan Luffy apa ya? Gue lupa. Cuma dia kayak biasa aja gitu. Iya, dia nggak mikir dia gitu. Nggak Cuman itu. gini doang tuh. Terus kenapa? And so am I. Cuma gitu doang. Iya, dia nggak pusing. Makanya Luffy mah menganggapnya dia mungkin nggak, dia nggak peduli makna dibaliknya. Mungkin yang orang-orang yang tahu kayak Kobe ya tahu gitu. Dia bisa bikin ini the world kneels. Tapi kalau Luffy mah nggak peduli. Dia cuma pengen jadi yang paling bebas aja gitu. Gitu sih. Tapi jangan sampai ya Luffy ternyata impiannya untuk membuat dunia tunduk sama dia enggak sih. Enggak kan. Mungkin secara nggak langsung kali. Iya nggak mungkin kan. Makanya kayak kru-krunya ada yang kaget, ada yang ketawa kayak gitu. Oh, yang BP-nya Luffy yang iya nggak. Tapi nggak mungkin sih membuat dunia tunduk sama dia nggak mungkin. Soalnya dia kan nggak ini kan, nggak dia kekuasaan gitu. Planning, nggak haus kekuasaan gitu yang satu. Dia seamburadul itu. Dan benar dia nggak detail gitu planning. Kalau kayak Sebek atau Teach masih lebih detail. Betul. Masih masuk akal untuk punya mimpi itu gitu ya. Strategi kalau Luffy hajar aja. Iya. Benar. Tapi kalau itu menarik tuh. Kalau menurut kalian apa mimpinya Luffy nih? Kalau menurut Valdi dulu sangat saya kosong sih. Iya, sumpah. Aku juga kosong. Aku nggak ada yang terlalu banyak ini kok. Tidak ada ini sih ya. Tidak ada gambaran apa mimpi Luffy. Lagian bingung banget tiba-tiba ternyata bukan jadi bajak laut ya. Iya. Itu bingung sih. Sabo S kaget. Terus beberapa krunya ada yang kaget, ada yang ketawa. Gitu. Shanks juga ketawa kan waktu banyak itu. Teorinya pengen ngancurin Red Line. Pengen bikin bikin pesta besar. Feast. Pesta besar dia udah sering bikin. Maksudnya kayak di Wano pengen bikin pesta satu dunia gitu kan. Skalanya jauh lebih gede dari itu. Makanya gak kebayang banget ini apaan. Ya jujur sih masih terlalu luas sih. Mungkin ke bulan. Dan diketawain. Jadi kayak Roger juga pas ini ngelihat yang tadi kan. Oh ke bulan. Wah. Ini tipe-tipe kayak Chopper, Sanji, Franky, malah seneng. Brook seneng. Iya, mereka malah ketawa. Yang lumayan kaget tuh Nami, Jinbei. Cuma lucu Zoro yang biasanya berani kayak mendukung-dukung aja gitu loh, kayak apaan sih lu gitu. Malah apaan sih lu. Reaksinya justru bukan ketawa atau senyum gitu atau apa gitu. Dia Zoro kan kayak cuma senyum tipis gitu ya, kayak mengiyakan aja udahlah gitu. Malah begini. Dan Robin juga sampai nggak bisa ngomong. Ini yang paling ini sih sebenarnya. Robin sampai speechless. Dia nggak kebayang sama sekali. Soalnya Robin kan maksudnya biasa imajinasinya udah cukup jelek, liar. Iya kan, selalu gelap, benar. Robin aja sampai speechless. Iya. Gak ada gambaran sih, sumpah aku juga gak ada gambaran sih apa mimpinya Luffy untuk ngomong. Iya, tapi ini hebatnya Oda sih, maksudnya sangat dia jenius dengan Naruto ini. Dia bisa luas gitu, maksudnya pilihan yang dia punya tuh masih luas banget, sangat luas. Dan apapun yang dia pilih harusnya bakal tetap menarik buat di nanti nakama lah. Padahal udah masuk babak akhir tapi bikin misteri lagi. Iya itu dia. Itu seringan udah selalu bikin keahliannya Oda itu di situ makanya. Dalam menciptakan misteri atau itu sebenarnya udah kayak contoh-contoh itu aja, Chopper tiba-tiba kayak begitu. Ini apa lagi Oda gitu capek. Iya, makanya. Cuma emang ngeselin itu. Lagian di SBS-nya dia kabur. Waktu jauh itu Nomi ngeselin banget. Nggak mau menjawab. Jawabannya tidak menjawab sama sekali. Bikin curiga juga jadi. Iya. Bener sih itu. Sama tadi mungkin balik lagi ke yang ini soal Im sama, selain dimention sama Kobe, dimension juga di Enies Lobby itu. Oh yang tadi ya yang Robin ngomong yang the world and its darkness. Tapi ini mungkin juga bisa merujuk darkness-nya ke
Teach. Iya, gue juga kepikiran gitu. Walt Im sama Darkness Teach. Anjir Jadi gue malah masuk ke situ. Iya. gue malah lupa sama Yami. Iya. Jadi masuk ke situ gitu pengandaian dari Simply the World and Anjir, Its ya Darkness. juga ya. Jadi Oh. darkness itu bagian dari dunia. Apakah ada maksud ke sana? Iya. Mungkin Bisa jadi sih. Apalagi digambarinnya kan Teach sama Luffy anti mirip banget kan. Antitesis tuh. Antitesis. Iya. Masa bukan sesuatu nih, gue gak kepikiran. bisa sih bisa masuk di situ. Ada versi Darkness. 2-nya kali. Versi 2-nya nanti bisa diupdate. Pulang langsung tutup nih Langsung. konten. Anjir, lupa gue ada itu. Iya. Iya soalnya Maka tadi pas teks itu kupikir tadinya Walt, Im sama dan Darkness-nya Teach. jadi Ternyata- 2 gitu ininya langsung. Ya tapi sebenarnya sekaligus. Darkness-nya Im sama juga ya masih bisa diiniin sih, masih oke juga. masih masuk sih. Kita Iya. memang nggak tahu nih sampai sekarang. Maksudnya selama ini kan Im sama bayangan sih, entah siluet aja karena Oda belum mau reveal atau memang apa ya memang dia menguasai semacam bayangan juga. KG. Cuman kan Kage-kage. iya itu anehnya kalau bayangan udah punya Moria, kalau Darkness udah punyanya Teach. Teach. Apalagi Zetsu yang kali berhubungan sih. sama ini Zetsu. Zetsu hitam ya. Iya, kalau teorinya Bung Tony Yoho yang kemarin ini kan ya Imu adalah tinta hitam ininya dia bilang Oh gitu. gitu. Tinta hitam. Tinta hitam, Luffy sebagai kertas putih kebebasan, Imu sama kontrol tinta hitam. Jadi yang di atas tinta kertas putih gitu yang kontrol. Oh, kontrasnya itu ya. Kontrasnya di jadinya situ. Putih hitam itu ya. Soalnya dia juga bilang kepikirannya apalagi karena kan Shadow udah punyanya Moria, Darkness udah punyanya Teach gitu. Iya. Yang berhubungan sama hitam Tinta. kalau menurut dia. Tapi itu bagus ininya. Cukup deep juga lah Menarik gitu. sekali Bang Yoho mah. Iya Bung Tony sih dalam kalau berteori Dari gitu. dulu. Kita mah berteori mah apa sih? Kalau sama Bung Tony. Ya kita sepuh kalau Bung Iya. Tony gitu. Gitu. Tapi iya sih makanya menarik nih buat ini Im sama. Tapi selain itu kan kita berarti dari ini yang tadi cukup mendukung teori yang dimana final battle-nya adalah tripartite battle. Iya, Yang kalau dari Bu Valdi gimana? Apakah setuju dengan itu? Jadi di perang akhirnya tuh nanti sebenarnya bukan cuma satu Im sama lawan Luffy atau Luffy lawan Teach doang, tapi justru mereka bertiga bakal bertemu. Iya, kebayangnya ini sih pertama kali nonton Pirates of Caribbean yang ketiga itu tiga party di pusaran laut malah tuh. Ya. Semuanya pada Black hajar Pearl, ini Flying Dutchman sama Endeavor, Iya, 3 kapal. Ya. hajar-hajaran tuh bertiga. Habis itu apalagi kan Oda pengen battle di laut. Di laut. Kayak jarang ya? Apa belum pernah ya? Jarang. Ada sih, cuman battle kecil. Kecil kan ya? Kayak misal pas yang mereka dikejar keluar Alabasta tuh itu battle di Oh laut. iya yang itu. Iya, Yang dihajar. pakai tombak. Soalnya kalau pakai meriam nggak mempan di Dibalikin. balon. Dikasih balon sama Luffy. Iya, itu salah satu yang Oda pengen gambar juga, gambar perang di atas lautnya itu. Apalagi yang lebih, dia udah janjiin bakal lebih besar dari besar Marineford. Marineford. Apalagi kalau nggak di laut kayak Iya. Susah. Ya itu kita sempat bilang juga. kayak di mana tempat yang bisa menampung seluruh orang, Iya. Luffy sama aliansinya segala Iya. macam sama pemerintah Iya, dunia. mungkin nanti- satu negara sih. Iya, jadi ya satu dunia tempat harus. udah paling luas ya lautan. Lautan. Jadi Bener. lebih Iya. absurd lagi berantem aturan kayak gituan. Seseru Iya, itu iya, harusnya. Setuju. Pengennya kayak Iyalah. gitu. Keren. Banyak kepentingan di waktu yang sama simultan. Jadi yang satu pengen ini, satu ngejar ini, satu ini. Semuanya Ada banyak. misi-misinya Iya, ya. Jadi pengennya sih kayak itu gitu. bakal seru Jadi nggak banget. cuma Epic. yang penting kita ngalahin satu orang itu. Iya. Iya. Iya sih. Hajar aja. Jadi emang udah apa ya, udah agak susah gitu kalau battle-nya kayak dulu, let's say di episode awal di Arlong Park misalnya katakanlah udah mulai satu lawan satu kan, Luffy-nya lawan Arlong, Zoro Iya. lawan ini. Udah. Alabasta Hachi. juga Mister Satu lawan. Semua ada pasangan. Iya, ada ininya. Itu udah pasti susah karena selain karakternya semakin banyak, dunianya juga makin luas. Betul, Udah nggak make sense kalau dibikin hadap-hadapan satu-satu di satu tempat gitu ketemu Kayak semua. Shonen klasik buat jadi ya satu orang. Iya. Pengennya lebih. Iya. Sama kalau misalnya satu lawan satu ya kita ngebayangin misalnya Usop ketemu Van Augur gimana main ini tembak-tembakan dari jarak jauh Iya, gitu. udah susah. Tapi si Usop tuh pernah ngomong kan waktu di Little Garden. Oke. Usop pernah ngomong tuh waktu dia pertama kali ngelihat pertarungannya Dori Brogi, dia bilang kalau nanti gua berhadapan dengan maut di
pulau terpencil, dan gue bakal di titik terakhir gue tetap bakal ngomong gue adalah Brave Warrior of the Sea. Kalau menurut gue itu bener-bener pulau terpencil versus pulau terpencil sih. Gila jarakannya udah antar pulau ya mungkin nanti Usopp versus itu tetap apa ya, keinget dari dulu apalagi pas ketemu Van Augur yang anjir dari jauh ngebidik burung anjir. Iya sih. Face the dead alone on a deserted isle. Wah gile di lu hafal yang Indonesia keren banget. Dan ini masuk sih, maksudnya kata-kata ininya tuh masuk mulu. Mungkin apakah ada misi Usopp? Usopp itu pasti ada di pulau terpencil yang sehingga kayaknya nyebar sih. Iya nyebar, pasti nyebar. Benar mentalnya kan pasti nyebar. Jadi bisa aja Usopp nanti satu pulau lawannya Van Augur di pulau seberang. Anjir keren banget kalau itu. Ngeselin banget, Augur dari pulaunya belum kelihatan. Burungnya udah mati dulu. Iya. Dan itu pre-time skip lagi. Pre-time skip. Masih di Jaya waktu itu. Gila. Apalagi sekarang. Anjir gue bilang. Ngeri sih itu. ngeri kalau ini bener. Kita pasti akan melihat peperangan 3 orang sniper ya. Satu lagi siapa? Yasop. Kalau masih ada Kagami Pirates. Anjir. Itu perannya Shanks nanti di perang akhir kan kita masih belum tahu apakah akan ada tag team antara bapak dan anak. Waduh. Itu kalau misalnya tag team sih bakal seru banget tuh, mentor sama muridnya, bapak sama anak. Keren. Tapi nggak tahu gue entah kenapa gue lebih sanksi kalau Shanks bakal team up sama Luffy sih. Justru menurut gue mungkin Shanks bakal jadi katalisnya Luffy buat ngelawan Im Sama. Peran kalau saya pribadi kok ya, pengennya malah Shanks di luar dari role orang yang dikorbankan buat MC. Karena di chapter 1 si Makino pernah ngomong tuh. Pas Luffy ngomong kalau gue bakal bayar utang gue kalau gue udah nemuin harta ya. Terus Makino ngomong, oh yaudah, ayo nanti kita rayain sama-sama sama semua ya. Di situ ada Shanks juga. Jadi kalau menurut gue harusnya Shanks nggak dikorbanin sih. Mungkin gak sampai jadi korban atau gimana. Tapi kan Shanks tuh punya konflik sama ini, maksudnya dia punya ada hubungan, ada relate-nya karena lewat Vigarland dan lain-lain gitu. Jadi dia punya banyak alasan buat ini ke pemerintah dunia. Entah mereka bakal berkonflik atau apa. Soalnya kalau untuk saat ini Straw Hat Pirates nggak ada urusan sama pemerintah dunia gitu kan. Selain ya siapa lagi, kecuali ada nakamanya yang diculik atau apa kayak Robin lagi dulu. Tapi nggak mungkin Oda bikin semacam plot kayak gitu. Misalnya ada siapa, katakanlah Chopper diculik tiba-tiba sama pemerintah dunia lagi, kayaknya enggak deh. Luffy nggak ada alasan buat kayak nyerang Marijoa, buat ngelawan Im Sama, naklukin Gorosei, kecuali kalau memang mereka yang ngalangin jalan dia di Egghead gitu. Iya. Nah, mungkin ada sesuatunya, ada berhubungannya sama Shanks atau ya Vigarland ini gitu. Bisa jadi sih. Salah satu yang memungkinkan buat Luffy masuk, buat jadi dia ada apa ya? Soalnya selama ini kan Luffy kalau berhadapan sama final bossnya katakanlah di tiap arc gitu. Alasan dia tuh kuat, bukan yang karena dia dihalangin. Ya gak sih? Pengen nyelamatin orang atau sesuatu lah. Entah itu krokodil demi nyelamatin ini negaranya Vivi. Nemuin bel ajaib. Iya, itu Skype aja sih paling. Harus ada triggernya lah ya Luffy untuk melakukan sesuatu. Harus ada trigger yang lumayan kuat lah gitu. Iya. Iya tuh. Mungkin katalisnya itu ya. Katalisnya mungkin, tapi yang salah satunya lah ya. Salah satunya mungkin ada beberapa ini lain. Kalau Teach sih udah jelas bisa gitu, ada maksudnya reason dia buat ngelawan Im Sama ya mungkin warisan bokapnya dulu. Iya. Misi rahasia menepati janjinya Rocks. Davy benar. Mungkin misi keluarga Davy mungkin atau janji ini Davy zaman dulu. Menepati janjinya Rocks untuk balik lagi ke Flower Room. Iya. Benar. Gua bakal balik lagi ke sini. Iya, nah itu melalui anaknya. Diwujudkan. Iya sih. Serem. Nah itu dia tadi mungkin kita udah bahas beberapa tentang Im Sama. Nah Joy Boy gimana? Nah ini sebagai Joyo Boyo. Dari gue teori paling jadul soal Joy Boy ini. Joyo Boyo. Cuma kalau menurut gue kayaknya ini foreshadow yang paling awal sebelum
Bahkan sebelum mulai chapter 1 kita ngelihat tadi gue udah kirim itu sih. Di chapter 1 sebelum chapter 1 malah dimulai ada yang namanya author's note. Catatan penulis dari Oda tahun 97. Wah, gue baru umur 2 tahun tuh. enggak gitu. Di tahun 97 sebelum dia mulai chapter dia ngomong kalau bajak laut yang gue suka terlalu seneng untuk berpetualangan sampai dia lupa untuk nulis catatan perjalanan mereka. Padahal harusnya ingat sama pentingnya sejarah untuk diteruskan Future ke generasi generation. mendatang. Kalau menurut gua ini semua yang dibikin Oda sepanjang kita baca One Piece intinya ternyata kayaknya ini deh, karena dari cerita orang masa lalu yang disampaikan lewat poneglyph untuk didengarkan oleh si future generation ini, si Luffy dan semuanya ini. Kenapa gue bilang ini foreshadow-nya yang paling pertama, karena kayaknya ini ngegambarin poneglyph deh. Karena si siapa namanya, Vegapunk pernah ngomong itu kan, suara yang lemah itu harusnya bisa didengar waktu di broadcastnya. Waktu pas dia broadcast sebelum meninggal ya. Jadi, tapi ini sebenarnya kalau dari yang dia bilang ini, itu sebenarnya diwujudin sama Oden. nah Oden nyeritain kisah jurnal perjalanan- kan, bikin jurnalnya dia jurnal. kan. itu di video gue sebutin kayaknya ini bentuk pelajarannya si Roger karena daripada ngulang kayak Joy Boy yang akhirnya gue runut dulu kali ya. Jadi kalau kita selama ini taunya Luffy itu mirip Joy Boy, jangan-jangan Joy Boy mirip Luffy. Jadi kita tahu selama ini Luffy aja males dengerin cerita. Betul. Dia kalau diapa-apain Tidur lagi. Iya, Gak peduli. Dia Bahkan nggak peduli. waktu di back story-nya Nami dia milih untuk gue gak peduli. Dia Gue pergi malah cabut. jalan-jalan. Gimana kalau Joy Boy juga dulunya gitu. Apalagi pas di Egghead itu Vegapunk konfirmasi tuh bahwa Void Century sangat dekat kaitannya dengan kekalahan Joy Boy. Jadi sementara kita tahu musuhnya Joy Boy adalah pemerintah dunia. Sementara pemerintah dunia udah dikonfirmasi juga sama Vegapunk dan sebelumnya juga di Ohara. Yang bahkan terakhir Killingham juga ngomong pokoknya harus ngehapus sejarah. Iya. Apalagi Gorosei pernah ngomong waktu Imu pertama keluar, Gorosei ngomong mana lagi yang harus kita hapus dari sejarah. Jadi nah, ya ini nih. Cahaya mana lagi yang harus dihapus? To be erased from the history. Jadi kayaknya kalau menurut gua pendapat saya yang sangat ngasal ini kayaknya Joy Boy begitu udah tahu gua bakal kalah dan kenapa orang-orang ini serius banget buat ngapus sejarah sih, ya udah deh gue mencoba untuk jadi poneglyph itu bentuk penyesalan sekaligus perlawanannya Joy Boy yang terakhir untuk generasi mendatang. Kalau nggak salah Clover deh ngomong kalau sejarah itu kayaknya riskan kalau ditulis pakai kertas dan pena. Karena supaya nggak dihapus. Iya. Bisa dihapus kalau cuma dipakai wow. Makanya dijawab sama siapa ya? Si Inuarashi atau siapa yang ngejelasin poneglyph di Zou tuh? Ini. Nih. Nekomamushi. Nekomamushi bilang Indestructible stone documents. Berarti poneglyph itu ya esensi awalnya poneglyph adalah dokumen. Tapi dokumennya apa? Yang nggak bisa dihancurkan, nggak bisa diubah. Itu di batu yang nggak. Ya ini poneglyph jadi. Iya, ini di sini sendiri gue jadi nyadar ya. Di sini Nekomamushi baru bilang
8 centuries in the past. Jadi 8 abad yang lalu gitu mereka baru bikin ini. Jadi bisa jadi bener emang karena poneglyph dan sejarah dunia yang sekarang yang ada dipelajarin sama Ohara sama Vegapunk itu diciptakan ya sebagai bentuk perlawanan Joy Boy. Setuju. Kayak kepikirannya. Wah ini keren banget di teori ininya di. Soalnya iya. Jadi bisa dibilang seperti ini kali ya. Joy Boy itu tindakannya Joy Boy yang nggak dulunya tadinya periang kayak Luffy nggak terlalu peduli itu merupakan wujud dari Oda sebagai kayak semacam tribute ke bajak laut dunia nyata yang jarang nulis jurnal atau mencatat petualangan mereka, terlalu sibuk bersenang-senang gitu ya. Jadi menggambarkan Joy Boy seperti itu. Kemudian ya karena di akhir kekalahannya dia sadar dia nggak bisa kalau kayak gini dia bakal hilang dari sejarah dan future generations gak bakal ada yang nerusin perjuangannya. Betul. Tapi sebenarnya teori yang itu bisa masuk juga sama teori Bung Tony. Karena sebenarnya Im Sama ini kan dia tinta. Jadi dia yang bebas menulis apa sejarah gitu kan. Bisa sesuai tulisannya dia. Iya. Jadi dia yang punya kuasa untuk mengontrol sejarahnya mau dibawa kemana. Karena ya orang-orang ini kayak Joy Boy, Luffy yang sekarang itu tidak pernah mengabadikan kayak perjalanannya mereka kayak segala macam itu. Jadi yang orang percaya adalah apa yang direncanakan sama pemerintah dunia ini. Karena jadi dia pun yang bisa mengontrol ini Luffy Joy Boy akan kemana apa segala macam itu sih. Karena dokumentasi yang ngedokumentasin mereka. Sayangnya benar. Sayangnya pemerintah dunia yang lebih melek terhadap kayak ginian gitu sih, benar. Berarti itu gitu pelajarannya penting buat kita ini generasi muda. Jangan malas mencatat jurnal. Biasakan mencatat. Biasakan membuat portfolio. Nah, kalau habis meeting bikin MOM. Benar. Kalau nggak lupa. Tapi kalau kayak klan Kozuki dia lebih melek dengan cara bikin poneglyph ya. Sesuatu yang tidak bisa susah, tidak bisa dihancurkan ya. Mungkin itu sebagai jawaban ininya. Jadi di akhir hayatnya gitu. Jadi Joy Boy mungkin ya karena kan dia aliansi mungkin ya sama klan Kozuki. Jadi dia mungkin menyuruh atau gimana gitu, minta tolong lah ya. Minta tolong bikinin ini, gue punya teknik nih buat bikin ini di sini, ini nggak bakal bisa hancur. Ya udah kita develop di situ aja. Iya, tapi kenapa ini ya? Kenapa Oden lebih memilih untuk menuangkannya dalam sebuah tinta? Dan itu kan bisa dihapus kalau secara ini. Mungkin itu untuk pribadi aja kali ya atau mungkin gimana? Ya. Sekarang posisinya di mana ya? Ada sama Momonosuke. Di Momonosuke. Itu kalau nggak salah disimpan sama Yamato. Bukunya yang dibaca Yamato, makanya dia mau jadi Oden. Betul. Karena baca jurnal. Setelah dia ketemu si Momonosuke, buku itu sama Momonosuke sekarang. Kalau menurut gue ya mungkin jawaban simpelnya adalah di kapalnya Roger atau Shirohige terlalu gede kalau mau bawa batu poneglyph. Terus ya harus gitu-gitu tiap ini. Makan waktu. Iya. Terus langsung sama Roger, ini mau disimpan di mana? Buang. Nah, pokoknya satu-satunya kelakuan Roger paling kurang ajar itu adalah dia bikin Roger was here. Iya, benar. Itu kayak kelakuan anak-anak di Vandalis. Roger was here gitu. Vandal di Skype. Iya. Kesel banget. Iya. Kenapa harus ditambahin gitu? Tapi ya masuk akal sih itu kok banyak ini ya teori yang bagus tadi. Banyak juga teori yang bagus sih. Jadi masuk ada gitu. Sama gue baru ngeh juga karena ada yang komen di video gue yang soal itu. Jangan-jangan yang di Fishman itu dia sorry karena kelalaiannya dulu itu. Gue juga gak tahu sih. Permintaan maaf. Sama sebenarnya di masa-masa sebelum masanya Joy Boy sih lebih tepatnya. Banyak kekeliruan yang mereka lakukan gitu loh. Contoh kayak ya mungkin salah satu yang Joy Boy lakukan terhadap itu pulau manusia ikan sehingga dia minta maaf. Zunisa dia minta maaf karena hukuman ada hukuman gitu. Iya hukuman sehingga dia dihukum. Iya begitu, kayak terlalu banyak kekeliruan yang dilakukan di zamannya Joy Boy sih pada saat itu mungkin. Iya. Jadi mungkin zamannya Luffy sekarang mungkin lebih ingin meluruskan lagi ya apa yang sudah Joy Boy lakukan sehingga dia mungkin ada kesalahan masa lalu yang dibuat gitu sih. Perbaikinya di generasi benar di generasinya Luffy sekarang karena ya mereka sudah cukup terfasilitasi dari zamannya Joy Boy, zamannya Roger. Betul. Iya. Gitu sih. Ada pendahulunya lah yang membantu nyiapin jalan. Mungkin bisa dibilang kayak gitu jadinya ya. Nyiapin jalannya buat Luffy atau ya
pewarisnya Joy Boy buat ngebenerin sebuah kesalahannya mungkin. Inherited will. Ya Dari semacam itu. zaman dulu sampai sekarang, apalagi Oda sendiri yang nulis itu. Pentingnya sejarah untuk generasi mendatang tahun 97. Oh jadi dia Dari Oda chapter tuh sempat awal. nulis itu dulu ya? Iya itu catatan Iya, di itu ya. volume 1. Itu gua nggak notice sih, Karena di volume 1. karena di cetakan Indo nggak keluar emang. Iya, cetakan Indo tuh emang Cetakan jarang Indo nggak ada. yang gitu-gitunya kayak author's note. Coba cek deh. Adanya Ini untungnya kita punya komik teman-teman ya. Di belakang ada. Adanya ini apa sanksi. nggak ada ini. Seingat gue juga nggak ada, makanya dulu Nggak ada. pas Oh ini langsung Harusnya ke Roger. Karena itu letaknya di cover anti debu yang tankobon. Iya. Kalau versi Tankobon biasanya ada. Coba kalau di belakang, apa siapa tahu dipindahin ke belakang nggak ada juga. Saya udah ngecek juga nggak ada. Oh udah dicek sebelumnya. Iya nggak Nggak ada ada loh. video. Iya, nggak ada di situ. Itu kelemahannya yang ini zaman dulu sih. Adanya hak cipta teman-teman. Enggak. Soalnya apa ya? Mungkin penerjemah atau penerbit kita juga dulu nggak kepikiran. ngiranya Maksudnya itu itu kan nggak penting ya? nggak penting ya. Author notes ya cuman kayak curhatan ini Iya aja. kayak pesan-pesan Pesan-pesan halo, aja. gitu. Cuman ya itulah kejeniusannya Oda Oda. Sensei memang. Gila sih. Bahkan itu aja mungkin bisa jadiin semacam clue gitu. Iya loh. Iya loh. Itu sih. Gokil. Tapi ya masuk banget Iya. yang Valdi bilang tadi. Dari ininya. Iya. Joy Boy. Dari situ kita bisa dapat semacam insight gitu. Kenapa Iya, dia menciptakan karakter-karakternya seperti Luffy atau Joy Boy gitu Iya. ya. Para penerbit itu hal sepenting itu kalian lewatkan tolong. Ya nggak apa-apa lah, wajar lah. Mereka juga nggak nyangka. Iya sih bener Sama juga kayak sih. animatornya ini juga nggak nyangka kan Marco itu adalah tokoh penting. Iya, Asal iya, iya. Ngasal aja dulu. Ah ini mah figuran. Kasih rambut coklat aja warnanya. Yang ada poneglyph di Arabasta. Di anime kan dibikin Zoro nemuin poneglyph. Padahal Iya. sebenarnya poneglyph cuma ada satu. Penting gitu. Itu bukan sesuatu yang ya sembarangan gitu. Iya. Karena miss ini aja mereka juga nggak nyangka. Anjir ternyata dalam juga ya gitu ini tuh. Iya, ada di cetakan Jepang sama Viz Media yang Inggris doang. Wah keren. Iya benar-benar menarik banget. Jadi itu 3 teori. Tapi gokil, lu bisa menemuin banyak hal-hal kecil gitu dari author's note, dari dialog-dialog ini. Lu berarti udah berapa kali baca ini dari awal? Di deskripsi akun saya. Saya ceritain saya cuma seorang yang ngebaca One Piece ulang dari chapter 1 per panel. Per panel. Kalau bisa sih sampai yang nanti amat ya. Ya memang itu kayak kadang kuncinya Oda itu karena dia kan suka bawa hal-hal lama ya, maksudnya kayak flashback segala macam. Dan memang itu tugasnya kita kalau memang lu mau berteori, memang lu harus baca dari awal. Baca ulang lagi. Iya bener. karena ada kaitan-kaitan gitu kan. Betul, karena iya cara kerja gue bikin konten gue juga sebenarnya gitu sih. Kan ada yang ada komen lu ngelihat aja bang. Akhirnya gue kasih tuh cara gue sebenarnya bukan kayak ngeriset di internet ada teori apa, enggak, cuma sampai baca ulang. Iya aja. satu panel ada apa, gue masukin tabel. Panel ini ngomong ini gue masukin tabel. Nanti tabelnya jadi dihubungin sama tabel lain. Nanti pas ada sinerginya kebentuk nih tema utamanya ini. Iya. Jadi satu konten. Oh, gitu. Mantap itu. Keren. dia, guys. Kayak gitu di. Berarti kalau udah di total udah berapa kali baca ulangnya dia? Waduh, itu random sih mas. Karena kadang benar-benar lah ternyata dia pernah ngomong ini di sini. Ulang lagi. Tapi jadi lu bukan baca ulangnya itu untuk satu topik itu aja kan, nggak maksudnya baca ulang dari 1 sampai terbaru ulang jadi, terus. Kayak gini, satu chapter gue kumpulin hal menarik apa aja di situ. Oke. Nanti dikelompokin kategorinya yang menarik tuh apa. Kayak misalnya si ini pernah ngomong tentang itu tadi kayak dunia. Ini ngomong tentang dunia. Siapa aja ngomong tentang dunia di chapter berapa aja. Oh, dikumpulin yang relate. Dunia Baru gitu. diulang lagi. Kayak yang tadi. I see. Karena itu yang menurut gue terapresiasi. Iya. Komennya pernah bilang ada yang gue videoin itu Shirahoshi masuk Hiyu Megalo. Itu udah dari dulu udah ada waktu di Barati Yosaku.
nabrak. Oh, ya si Yosakunya balik lagi, bener Yosaku juga. nabrak ke Barati, dia di dalam hiu panda. Gue bilang thank you lu. Bilang gitu sih. Kayak hal-hal kecil kayak gitu. Senang banget. Bener. Keren. Hal-hal kecil. Iya lagi Yosaku, gue juga baru ke-trigger lagi, baru inget lagi Yosaku pas balik lagi yang mau ngabarin soal Nami kan. Sambil digigit hiu. Sambil digigit hiu. Terus di situ Luffy ada terus pas di ini ternyata yang di sisi Shirahoshi, gue punya plan. Ternyata plannya masuk ke hiu. Masuk ke dalam Megalo. Iya sih, gak nyangka banget. Keren. Soal Gitu Joyo sih. Boyo dan Void Century. Berarti Joyo Boyo itu aja berarti. Ada teori lain lagi tentang Joyo Boyo ini. Joy Boy sih itu aja sih yang gue kumpulin yang berani diomongin karena nilai kebenarannya kayak masih valid sampai sekarang. Iya. Kalau yang di luar itu gue masih keep dulu sih. Karena masih ini mengumpulkan source sampai ada dulu bukti-bukti yang lebih kuat gitu ya. Betul. Karena kan masih ongoing juga, gue baru ngulang sampai Little Garden sekarang. Masih. Sesuai apa live action. Ngomong Gimana menurut live action nih? Gimana? Aduh. Memang live action yang keren ngerunungi Kenshin doang kalau menurut gue. Karena sebenarnya yang bikin keren One Piece kalau gue pribadi di ceritanya, bukan di adegan apanya, fighting atau apalah gitu. Gue kurang suka yang di platform pas pengen dipenggal bagi. Kayak biasa aja. Nggak dapet impactnya ya. Terus kayak sebenarnya yang cerita Labun emang susah sih dibikin dia betul berantem sama Labun ya. Betul. Cuma dinilai di titik itu gue baru nyadar kalau Luffy tuh sebenarnya IQ-nya rendah tapi 85. Nice. nggak berani ngomong, gue lagi bikin challenge. Ntar gak diundang lagi. Iya. Jangan dong. Nggak bakal diundang itu mah. Udah berapa juga. Nah, emotional intelligence-nya dia secara nggak sengaja selalu nemuin solusi untuk satu masalahnya. Nggak kita kira anjir ternyata Di luar dugaan ya. Harusnya lebih impactful lagi sih ceritanya. Gitu sih. Berantemnya. Itu di satu sisi gue cukup setuju karena live action memang ada yang berkurangnya dibanding karya aslinya itu dari sisi story. Cuman ya mungkin ada kendala durasi dan budget juga. Mereka harus dipercepat nih gitu ininya. Jadi nggak ada waktu buat nyelipin apa ya bisa kita bilang semacam kayak plot points kali ya biar bumbu-bumbu lebih berbumbu gitu ceritanya. Apa boleh buat. Mereka memang lebih ke nekenin production value-nya sih yang bagus. Berani bikin dia. Iya. Itunya sih. Ya, berarti lu tipe yang tapi kemarin nonton sampai Nonton. season 2 tapi season 1 season 2 berapa skornya kalau rating. Aduh. 67, 6,7 gue kan. 6,7 ya. Kurang banget ya berarti. Karena ya masih 6 masih oke lah. Masih oke lah sebenarnya. Enggak 5 gitu atau 4. berasa fan service juga kan. Banyak karakter-karakter dimunculin. Iya benar. Sabo gimana? Sabo gimana? Kemunculan Sabo. Ngapain ya? Apa nemenin si Dragon aja kali ya. Mungkin itu yang kayak tadi Koko bilang itu dia memang mau madetin ke situ kali. Jadi biar ceritanya nggak terlalu panjang juga. Nggak kelamaan, nggak bertele-tele. Benar. Karena banyak yang dipadetin juga sih di season 1 juga tuh. Don Creek nggak ada Don Creek. Iya benar. Jadi yang beberapa yang mungkin bisa di-cut sama dia, yang bisa dimajuin atau disambungin, disatuin biar compact aja gitu ceritanya jadinya. Tapi ya memang sih kalau dibandingin emang susah. Maksudnya kalau dibandingin karya aslinya sih tetap jauh lebih bagus. Maksud dari manga ke anime aja, kalau menurut gua masih tetap bagusan manga. Pasti. Makanya gue juga nggak terlalu suka anime sih. Iya. Jadi lebih suka baca yang karya langsungnya gitu, manganya. Iya, bisa. Kayaknya beda juga. Iya, soalnya di anime tuh kadang beberapa hal ada yang ditambah, ada yang dikurangin gitu. Ada yang dibikin lebih. Karena nggak dapet. Iya. Feel-nya beda. Ada yang feel-nya beda. Ternyata
orangnya nangis. Iya. Lebih apa kita berimajinasi juga kalau sambil baca komiknya juga kan. Adegan-adegan ikonik itu benar-benar Iya sih, berasa. setuju beberapa adegan ikonik gue kalau di manga maksudnya selalu dapat feel-nya gitu. Ya kayak Chopper pas perpisahan, Going Merry gitu-gitu. Tapi kalau di anime ada beberapa adegan ikonik yang di manga dapet, di anime gak dapet. Iya. Begitu juga di live action. Live action Lebih gak dapet lagi. Cuma gitu doang. Padahal waktu di komik kan cuma hitam putih aja kita udah tersentuh ya. Iya karena tadi itu gue bilang karena kalau di komik itu kita berimajinasi soalnya. Pas lihat di live actionnya. Oh iya. Nggak Sakura. Ya gitulah. Oke. Gitu. Cukup merepresentasikan. Iya. Tapi Iya. ini. Nah tadi itu kan lu udah ada bahas tentang konten-konten lu ya. Gue pengen tahu kenapa pengen diundang ke Marapton. Kenapa? Dan kalau diundang apa yang lu mau omongin di sana gitu loh. Apakah menurut lu mereka tipe-tipe yang suka berteori tentang One Piece? Sudah gitu? pasti tidak. Sudah pasti tidak ya. Sebenarnya udah banyak ya. Sebenarnya juga dari awal ya emang bukan tujuan utamanya Marapton sebenarnya. Cuma waktu di season 2 kan dia tema utamanya One Piece. Oke, ya benar. Sampai ada patungnya Luffy. Benar. Terus gue lihat, gue kan mulai itu di Januari tuh bikin konten. Terus katanya kabarnya kan udah mau dibikin season 3. Terus gue mikir kira-kira yang bisa gue tebengin. Oh gitu. Traffic paling tinggi. Itu. Jadi semua yang konten gue upload sebelumnya temanya sama gue bungkus jadi challenge Marapton. Akhirnya gitu doang sih. Reward cuma biar jadi tadinya satu hari satu video jadi ditambah challenge Marapton. Satu hari 2 video nih, karena isinya sama. Gitu. Tapi kalau lu beneran diundang ke Marapton, apa yang lu ngomongin sono? Ada satu teori cuma gue simpen. Oh, buat Marapton nanti. Buat Marapton. Oke, boleh. Di Marapton jadi nggak ada. Oh iya. Oke. Semoga bisa diundang. Kalau Marapton kelar nanti lu ngomongnya di mana dong? Iya nggak apa-apa di channel gue sendiri. Nggak dibuka aja. Iya benar. Atau mungkin nanti kita undang lagi. Boleh. Seru. Boleh. Oh jadi gitu ya. Jadi memang iniin ke Maraptonnya juga aja lah ya. Nebeng. Izin. Tapi jangan izin ya. Kan gue gini dong. Iya jangan izin. Oke. Gitu. Iya. Arab juga baru ini pas season 2 ya. Dia nonton One Piece tuh. Darinya kan dia fans beratnya Naruto kan. Iya betul. Baru punggungnya Naruto. Dia baru baca itu pas. Pas season 2 atau season 1 ya? Season 2 ya? Season 2 ya? Season 2 ya. Iya suka One Piece itu dari awal dari season 1 dia. Oh dari season 1. Karena dia bilang kan titiknya dia baca dan nonton One Piece itu pas dia baru cerai. Oh iya. Dia pas ya gitulah ya. Penonton season 1. Enggak ini banget, cuma yang ngikut aja. Furap berarti. Furap cabang. Nanti ya ntar di video ini kita hashtagnya furap. Gitu. Tapi emang nyata trafficnya doi. Iya memang. Iya sih. Cuma kalau Bang Arya juga gue pernah komen-komen cuma belum ada tanggap. Ya. Mungkin nanti ya setelah ini siapa tahu. Siapa tahu dari Arya. Dari Saniko bisa. Bisa siapa tahu ya. Seru. Mana aja lah discuss One Piece seru. Iya discuss One Piece tuh selalu seru. Benar. Juga gak apa-apa. Apapun itu. Gak apa-apa. Boleh. Emang di sini kita emang tempatnya nakama bercerita sesuai cuma challenge Anda itu jauh ya dari rumah Anda ya. Memang jauh Pak. Oke rasanya kayaknya udah cukup panjang nih ya durasinya. Gak rasa kita ngobrolin One Piece dari tadi. Tapi emang banyak banget teori-teori yang bagus juga ya. Keren. Teori-teorinya Valdi tapi keren sih. Karena dari semua yang kecil-kecil gitu. Dari yang episode-episode awal gitu. Bener. Hal-hal detail dan gitu masuk ya, bener. Yang kerennya itu masuk gininya tuh. Boleh lah kita promosiin ke Marapton ya. Nih tolong diundang lah dia. Tolong diundang. Ini bagus. Pasti seru nanti ngobrol One Piece di sana gitu. Sama Arab. Oke mungkin kayaknya
sampai sini dulu aja Nakama karena durasinya juga udah mencukupi, bahkan lebih dari mencukupi. Iya. Oke, thank you banget loh buat Valdi udah bersedia datang di sini. Buat diundang. Ya, jangan kapok-kapok nanti kita masih undang lagi. Pokoknya siapa tahu nanti kita beda chapter bareng. Iya. Boleh kan. Cuti lagi gue. Iya. Bisa diatur. Cuti lagi. Sampai cuti loh bela-belain. Thank you banget loh. Niat. Oke, kalau gitu sekali lagi jangan lupa juga Nakama buat di like, subscribe channel Upstation Media ini dan juga di hype videonya dan buat yang pengen tahu teori-teori Valdi lebih banyak lagi bisa langsung dikunjunginnya akunnya Glyph of D di Instagram, TikTok sama YouTube ya tadi ya. Oke. Sama kayak kita. Sama. Kita juga 3 itu. Langsung di follow aja dua-duanya Upstation Media dan Glyph of D. Gitu. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi para Nakama di chapter lagi. Di episode selanjutnya. Bye-bye.